Hati kami di hadapan Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami tahu sore ini sore yang daripada-Mu Tuhan. Tidak ada yang kebetulan kami hadir pada sore hari ini. Semua bagian dari maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Satu yang kami minta Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau tolong setiap kami. Mampukan kami mengerti akan hati-Mu sendiri. Kami tahu tanpa pertolongan-Mu, ya Roh Kudus, tidak ada satu orang pun yang bisa memahami hati Tuhan. Apalagi hidup sesuai dengan hati-Mu. Tapi kami percaya setiap kami yang dianugerahi. Dan Engkau menganugerahkan itu kepada kami. Anugerah yang besar dalam pemahaman pengertian akan Engkau. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang kuat itu akan membuat kami sanggup mengerti akan hati Tuhan. Dan membuat kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Petang hari ini jangan biarkan satu orang pun pulang tanpa diubah dan diberkati hidupnya. Kami tetap percaya kuasa perkataan firman-Mu itu luar biasa. Engkau terus bawa hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Kami minta ini dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Sebelum saya ajak Anda membaca bagian demi bagian dari firman, saya mau cerita sedikit. Tadi pagi saya ke Citraland, luar biasa. Apa hebatnya Citraland, Pak? Potong rambut sebetulnya. Kenapa di sana? Karena istri saya mereparasi rambut di sana daripada pergi ke tempat lain sekaligus. Jadi ke Citraland untuk urusan rambut, saudara. Urusan saya sudah selesai. Kami nunggu Samuel lagi di acak-acak rambutnya. Dia sekarang model landak rambutnya, jadi keluar durinya di atas. Jadi saya keluar sama Sasa. Kami keluar. Sambil saya di atas, saya di lantai 2. Saya lihat orang-orang jualan di bawah begitu ya. Saya lihat kehidupan nyata sehari-hari. Karena kalau tidak sering keluar juga sering kali kok di surga terus. Kurang melihat akan kenyataan sehari-hari. Lalu saya berbalik, saya menghadap ke arah orang cukur rambut itu, potong rambut. Lalu kemudian saya lihat rombongan 7-8 anak-anak ABG. Rasanya sih bukan jemaat di tempat ini. Dan saya nggak yakin apakah mereka anak Tuhan atau belum. Tapi pokoknya ini rombongan rame-rame. Ada yang pakai kacamata kayak Robin gitu saudara. Begitu ada yang rambutnya dicat kuning tapi badannya hitamnya luar biasa gede begitu, perempuan. Jadi saya bilang, waduh, orang Indonesia itu bahasa Jawanya kok kadang-kadang ora pokro, tahu tuh, itu nggak match gitu loh, bahasa kerennya nggak sesuai. Tapi ya mungkin pengen jadi bule, saya nggak tahu, tapi ya itulah model sekarang. Mereka lewat di depan saya, berhenti sebentar di depan saya begitu, lalu mereka nunjuk-nunjuk temennya gitu, teriak-teriak begitu. Lalu kemudian setelah itu mereka ada satu yang dari pentolannya gitu ya, yang paling gede badannya, rambutnya kuning begitu, dia ngomong, melu ngondi saiki, melu ngondi, katanya gitu ya. Lalu saya bingung, saya mikir, saya lihat sekitar saya, Citraland itu ada apanya sebetulnya. Kalau Anda sering ke kota-kota lain, kota-kota besar, kita tahu Semarang ini ketinggalan ya dibandingin kota-kota lain. Mall tidak banyak, pilihan tidak banyak. Melu ngondi itu bingung saudara. Ya toh? Pilihan, kalau warung banyak sekali. Tapi kalau soal yang begituan itu tidak banyak pilihan. Kalau Anda ke Bandung, pilihannya begitu banyak. Anda ke Surabaya, pilihannya begitu banyak. Anda ke Jakarta, pilihannya sangat banyak. Kalau Anda ke Amerika, Citraland itu kira-kira seperempatnya dari mall-mall normal mereka. Itu belum yang termasuk yang gede sekali itu. Yang normal itu seperempatnya itu ya Citraland begitu. Kurang lebih ukurannya. Jadi Anda bisa bayangkan itu choice-nya, pilihannya banyak sekali. Lalu saya kelintas ketika ini orang ini teriak, melu ngondi. Dalam hati, melu ngondi ora ana apa-apa di sini ya toh. Sana jual itu ya bertahun-tahun, jual itu ya bersama aja. Yang berubah apanya? Tapi sekaligus sebetulnya itu pertanyaan mungkin dari banyak orang-orang muda. Melu ngondi. Dalam kehidupan kita ini mau kemana sebetulnya?
Yang diarah itu yang bagaimana? Pilihan sepertinya tidak banyak. Paling-paling ya hanya itu-itu saja yang diarah. Lalu orang bingung dan bertanya, mau kemana sebetulnya? Saya mau ajak hari ini, kita melihat sesuatu yang saya berdoa membuat kita tercelik sehingga Anda dan saya tidak menghamburkan waktu dan energimu untuk sesuatu yang sebetulnya tidak bermanfaat terlalu banyak buat kehidupan kita. Dan sambil kita melihat akan apa yang sebetulnya Tuhan mau kerjakan sebetulnya. Coba buka 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat, perhatikan pada ayat yang ke-12. Ini ada satu bagian firman yang saya ingin kita perhatikan sama-sama sore hari ini. Alkitab berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saya kalau baca ini kan sebetulnya ini salah sasaran sih. Yang diomongin orang lain dong. Kenapa si Timotiusnya yang muda ini malah diomongin begini? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Mestinya dia ngomong, ya dong Paulus, ngomonglah sama orang lain. Tapi rupanya tanggapan orang terhadap kita itu ditentukan oleh sikap dan perilaku kita sendiri. Karena itulah dia ngomongnya ke Timotius. Teruskan lagi. Jadilah teladan bagi orang yang orang percaya, bukan telatan, saudara, teladan ya, bukan telatan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam apa? Kesucianmu. Wah, ini berat. Ketika dia berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena kemudaanmu. Rupanya kata rendah itu kata itu diterjemahkan look down, nganggap remeh, nganggap enteng. Saya pernah seusia Anda belum pernah seusia saya. Sebagian besar saudara loh. Ada yang sudah Anda pernah seusia saya belum pernah seusia Bapak. Ada di sini. Tapi sebagian besar Anda kan jauh lebih muda dari saya. Saya bisa mengerti rasanya direndahkan orang, dianggap enteng oleh orang, oleh karena banyak faktor tuh iya, kenyataannya iya. Dan sebetulnya bukan karena total salah mereka anggap kita rendah. Kita sih inginnya dianggap hebat loh saudara ya. Tidak ada orang yang dianggap rendah. Kita itu semua ingin dianggap luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita berkata gini, orang tahu kuno. Aku lebih ngerti. Tapi kenyataan membuktikan berbeda. Dan Alkitab mengatakan berbeda. Apakah engkau akan dipandang orang rendah atau tinggi? Ternyata tergantung dari sikap dan perilaku kehidupan kita sendiri. Jadi penilaian orang itu adalah buah dari sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita bertingkah laku tidak sesuai dengan yang Alkitab ajarkan, dan kita hidup dalam pemberontakan hati yang terus-menerus, karena sikap berontak itu sikap di dalam, ya. Di luarnya mungkin tidak ketoro, saudara. Alusnya kayak Janoko, kalau dunia pewayangan. Tapi dalamnya kayak Pendeta Durno, itu tidak pernah jelas, saudara, sebetulnya. Tapi saya katakan buat saudara begini. Semua respon orang kepada kita itu karena akibat sebetulnya dari apa yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ada orang-orang yang tampaan luarnya begitu baik, dalamnya penuh kepahitan, pemberontakan, kemarahan terhadap sekitarnya dan orang tuanya. Saya berkata, nanti yang engkau tuai, engkau di look down oleh orang lain. Saya baru belajar satu istilah dari Pak Mulyadi, pembinanya Rumah Damai, yang minggu lalu khotbah buat kita. Kami kan ke Cirebon sama-sama minggu lalu. Dia yang drive, saya di sebelahnya. Dia bilang, wah sekarang ini banyak anak-anak kalau Sabtu pada TP. Saya bilang, TP itu saya ngerti, saya di Surabaya itu Tunjungan Plaza. Ya toh, TP itu apa Pak? Ya maafkan saya ini kurang canggih dalam istilah-istilah. Bapak tidak tahu TP? Tidak tahu. Oh saya ketinggalan zaman. Oh TP itu apa? Tebar pesona katanya. Loh.
Anda tahu TP tebar pesona? Tak ajari, tidak ngerti. Aku akan nih Pak Mul. Ini ciptaan made in rumah damai katanya. Kalau Sabtu ngapain? TP, tebar pesona. Caranya gimana? Jalan. Ngelewat. Kalau laki, ngelewati gerombolan cewek-cewek. Sambil jalan, tebar pesona. Kalau bau ya tebar bau sekaligus, saudara. Tapi ini banyak orang juga, oh begitu ya. Yang perempuan-perempuan juga begitu. Lihat gerombolan laki-laki, dia jalan. Pura-pura kesandung. Apain? Tebar pesona. Mentang-mentang shampoo-nya ganti baru, dia pikir siapa tahu. Tebar pesona. Jadi kalau hidup kita itu setiap kali hanya isinya TP terus, saudara. Iya toh? Ya orang berkata, ya ini orang lagi sales apa ini, jualan apa dia? Jadi hidup kita ini Anda direspek seperti apa? Tergantung dari apa yang engkau tunjukkan setiap hari. Ya toh? Kalau di sekolah nilainya 34, tapi TP-nya 8, ya sudah Anda akan tahu. Anda akan menuai apa kelak. Nah saya belajar sesuatu, saudara. Tapi rupanya Paulus berkata begini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini menarik sekali. Yang Paulus inginkan teladan. Teladan itu apa sih? Kalau telatan itu kita tahu. Teladan itu apa sih? Ini pelawatnya gede-gede di sini. Teladan itu begini, saudara. Kata teladan itu sebetulnya gambarannya ya. Zaman dulu nih. Kalau Anda tahu zaman sekarang kalau orang membuat materai kan dari kertas gitu ya, ditilem. Dulu kalau raja-raja buat materai, apa yang mereka buat? Ini kertas, amplop maaf. Dalamnya ada suratnya. Ini bagian belakangnya. Right? Sekarang kalau orang mau ini dimeteraikan, dia akan tetesi bagian dari surat ini dengan lilin yang dicairkan. Tetesi begini. Kan ini pas masih panas, kemudian raja itu ambil cat. Ngerti? Lalu ini ditempel gini. Jadinya apa di sini? Misalnya begini ya, jadinya begini ya. Lalu ini yang dikatakan teladan. Bayangin. Teladan itu bukan cuma tebar pesona tadi, saudara. Lalu engkau pakai pakaian, lalu orang tertarik. Bukan. Bukan sekedar itu. Tapi yang engkau tunjukkan itu sampai mempengaruhi orang lain, sehingga orang-orang itu bisa niru, saudara. Sampai orang berkata ini, wah ini kiblat mode itu perempuan ini. Kalau rambutmu Anda lagi digembosin itu, semua gembosin rambutnya. Lagi pengen 3 naik, semua 3 naik. Lagi ingin keribu, semua keribu. Luarnya itu. Paulus bilang, jadi teladan. Berarti, dia kan ngomong sama orang muda ini. Berarti dalam kehidupan Anda ini, ada potensi yang luar biasa, dan daya tekan penetrasi yang kuat, sampai engkau bisa mewarnai hidupnya orang lain. Karena Paulus pakai istilah ini. Seperti lilin yang dipanasin, kemudian diteteskan, dan dicap. Yang di cincinmu itu apa? Itu dicap. Dan orang lain bisa kayak begitu, saudara. Di dunia ini terjadi. Orang itu ngikutin yang dibuat orang muda sebetulnya. Saya pernah satu hari lihat di TV berita. Anda tahu pemain sepak bola Inggris? Sama kaptennya David Beckham. Anda pernah lihat satu hari dia potong rambutnya di pelontos kanan kiri, terus dikasih apa itu? Kayak sapu itu, saudara. Ngerti? Ketika dia pakai begitu, geger, saudara. Gak lama kan dipotong sama dia. Sebab di Eropa, orang yang pakai gitu tuh kelompok namanya skinhead.
Dan itu rasialis banget. Itu yang paling benci sama orang di luar orang bule. Itu kalau ada orang hitam, orang kayak kita digebuki itu, saudara. Rasialis banget. Jadi ketika ini pemain sepak bola ini, yang gak terlalu tua umurnya ini, dia pakai sapu berdiri begini. Orang geger. Karena kelak ini bisa mempromosikan skinhead. Yang identik dengan rasialisme di Eropa. Dan mereka ini sangat memuja Hitler. Bayangin. Itu kan daya merubah orangnya besar sekali. Kita tahu ada gitu. Yang umur 50 Anda pernah lihat? Tanya kau yang kini. Yang nanti kalau umur 50 seperti apa? Saya sudah pernah lihat itu. Wah, mengerikan sekali. Itu rambutnya semua ngikut. Yang nyolokin mata itu loh, saudara. Saya lihat anak saya Samuel nggak ikut, tetap dia dengan rambut landaknya itu tetap kuat. Tapi di mana-mana itu orang. Modelnya aneh-aneh. Lihat ya, ada orang-orang yang fisiknya luarnya bisa create atmosfer sampai orang ngikut dia. Makanya mereka ini bintang iklan laris. Lihat pemain sepak bola itu ya, ininya Sharp, Sony. Urusannya apa tentang bola sama Sharp? Sebab orang mengidola dia. Diharapkan orang beli produk itu ketika dia yang pakai. Extra Joss juga pakai, saudara. Gitu. Jadi kalau Anda perhatikan ya, teladan itu seperti itu. Jadi dalam hidupmu sebetulnya, kenapa nggak kita balik sekarang? Ganti daripada kita ngikutin terus apa yang dunia ini ajarkan, kenapa engkau tidak menciptakan tren baru yang keluar dari hidupmu dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Engkau punya lingkungan kan setiap hari? Anda punya kelas, toh? Di kelas di mana 30-40 anak itu, bisakah engkau memberikan cap tertentu dalam hidup mereka? Atau engkau malah dicap di kanan kiri, saudara? Itu pertanyaannya. Kecuali saudara membuat dirimu jadi teladan seperti ini, saudara akan dianggap di look down oleh orang, dianggap remeh oleh orang. Tapi kalau kau mengizinkan kekuatan di dalammu itu kerja, di kelas, di kampus, di tempat kuliah, tempat kerja, dimanapun Allah menempatkan saudara, dan kau berkata gini, aku teladan di sini, bukan telatan kalau kuliah, tapi teladan di sini. Karena aku teladan di sini, Tuhan beri anugerahmu yang aku punya dalam Tuhan ini, mesti nular kepada orang-orang ini. Itu luar biasa. Saya pikir mungkin teman itu di tengah-tengah kita. Tapi saya dengar dari Saudara Hengki, kesaksian Anda ini. Kita kan sudah 3 kali ya buat kebaktian pelajar itu Kemis. Dan selama 2 kali terakhir ini selalu ada orang dari yang belum kenal Tuhan. Dari pakaian mereka kita tahu, datang dan minta dilayani. Ada teman saudara nih yang mungkin duduk di sini hari ini. Yang sampai rela uangnya pribadi dipakai untuk bayarin taksi supaya teman-temannya diangkut dan ikut kebaktian. Bayangin. Dan I think, saya rasa dia bukan pemilik armada taksi karena dia mesti bayar itu. Iya toh? Satu hari mungkin saudara akan punya armada taksi. Nah, kalau engkau setia dengan yang engkau kerjakan. Tapi itu bagian dari jadi teladan. Saya yakin orang-orang teman-teman di kelas tidak akan look down teman seperti ini. Karena mereka tahu sacrifice-nya, korbannya. Yang berkata gini, aku punya nggak banyak mungkin. Tapi ini cukup untuk bawa teman-temanku datang menyembah Tuhan dan kenal dengan Tuhan Yesus. Why not? Kenapa tidak? Paulus bicara kepada orang muda yang namanya Timotius. Dan dia bilang, jadi teladan. Artinya kemanapun kita pergi, ada cap ditinggalkan. Ketahuan jejaknya. Ini bekasnya orang ini. Ini seperti dia. Yesus buat yang sama dengan 12 muridnya.
Satu gugur karena dia gantung diri, tidak mau bertobat. Tapi yang 11 bertahan. Luar biasa. Satu hari, 2 di antaranya, Petrus, Yohanes dihadapkan mahkamah agama. Mereka disidang oleh mahkamah yang sama yang pernah menyidang Yesus. Mereka langsung tahu ini bukan orang yang terdidik nelayan. Tapi mereka melihat keberanian yang sama seperti yang ada pada Yesus. Dan Alkitab mengatakan mereka langsung kenali mereka. They have been with Jesus. Mereka pasti pernah dengan Yesus. Sebab dicap oleh Tuhan. Paulus berkata, dalam tubuhku ini ada tanda bahwa aku ini milik Kristus. Kata tanda dari kata stigmata. Anda tahu stigmata itu seperti sapi yang dicap dengan besi panas yang melambangkan simbol dari pemiliknya. Dan dalam tubuhnya itu ada stigmata. Stigmata pertama kali muncul zaman Alexander Agung. Hanya untuk sekelompok kecil pasukannya yang sudah berperang bertahun-tahun dengan loyal dan begitu berani orang ini berperang. Dicap dengan tulisan Alexander Agung di tangannya. Dengan besi panas. Stigmata. Kebanggaan. Aku milik kaisarku. Anda mesti punya itu. Dan orang yang punya itu di dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi. Dia kasih pengaruh. Dia teladani. Dia ubah hidup orang lain. Bukan dibawa yang enggak-enggak, saudara. Sangat-sangat buruk. Kalau orang itu kenal rokok karena saudara. Kalau orang sampai kenal blue film karena saudara. Kalau orang kenal buku porno karena saudara. Kalau orang jadi hobinya nonton bioskop karena saudara. Tapi sangat luar biasa kalau orang bisa nyembah Tuhan berlutut dan ingin kenal Tuhan karena hidup saudara. Itu mulia, saudara. Engkau tidak akan dianggap remeh, di look down oleh orang lain. Dan Paulus berkata, ini loh, jadilah teladan. Rupanya kita ini punya kekuatan hebat yang sering kali diabaikan dalam hidup kita. Anda sudah bisa jadi history maker dalam usia Anda seperti ini. Lihat 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti lihat terutama pada ayat yang ke-14. Tapi supaya lengkap saya baca 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17. Nanti kita akan balik ke 1 Timotius 4. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. 14 perhatikan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Garis bawah itu. Terus dia berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah perhatikan, ini ada bagian firman agak aneh. Ayat 12 sampai 13. Yohanes sudah ngomong, aku tulis kepada anak-anak, pada bapak-bapak, pada anak muda. Tapi kenapa di 14, ayat 14 diulang lagi? Ini pendapat pribadi saya, saudara ya.
Ya tulis kan. Roh Kudus bilang gini. Kurang. Lagi ulangi. Dia ulang. Kalau Anda bandingkan ayat 12, 13 dibandingkan 14. Tambahannya ketika dia bilang kepada orang-orang muda. Dan oleh karena ini penting. Saya yakin Roh Allah berkata, ulangi Yohanes. Kamu tidak nulis cukup lengkap seperti yang aku mau. Menurut saya begitu. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. 14 bagian terakhir. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Karena kamu apa? Kuat. Luar biasa. Dia bilang, kamu ini kuat. Boleh saya jujur berkata pada Anda? Setiap kali saya ketemu banyak hamba Tuhan yang belum pernah ke tempat ini, atau yang pertama kali saya ketemu kenalan dengan dia, ngobrol, tanya soal gereja, lalu kemudian saya berkata begini, cuma Bapak ditanya, banyak orang muda, banyak orang tua? Saya bilang, kalau catatan kami sih hampir 70% anak-anak muda. Oh, dia ngomong gini, ya bagus, potensi untuk masa depan. Saya diam aja. Sebab orang berkata gini, ya toh, itu artinya begini, sekarang belum berpotensi, cuman bisanya TP, ya toh, itu potensi untuk masa depan. Saya tidak percaya. Saya nggak percaya. Terus saya cerita soal kita beli tanah. Saya cerita berkat Tuhan. Mereka diam. Kok bisa? Saya bilang, kamu heran? Orang saya juga heran. Saya berkata, saya ngitung duit ya heran. Saya tidak percaya Anda itu hanya potensi masa depan. Saudara punya anugerah kekuatan Tuhan untuk hari ini. Yohanes berkata, kamu kuat. Saya tidak percaya ini potensi masa depan. I don't believe it. Saya percaya Alkitab berkata, Anda kuat. Karena itu saya percaya Roh Tuhan ngomong sama Yohanes. Tulis lagi Yohanes. Tidak komplit yang kamu omongin. Dia ulang lagi 14. Sampai ke orang muda. Dia berikan detailnya. Dan dia berkata, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan kata kuat di sini, forcible. Anda punya force. Forcible dari dua kata, force dan able. Force itu kekuatan dengan kekerasan. Ada daya dobrak yang besar sekali. Itu force. Nah, kita berkata, kamu kuat. Kamu forcible. Kamu kuat. Kamu bisa bentuk orang lain. Kamu bisa merubah cara berpikir orang lain. Kamu bisa merubah hidup orang lain. Dalam anugerah Yesus Kristus. You are strong and forcible. Wah, saya ini potensi masa depan. Saya nggak percaya. Daud umur 17. Goliat sudah tuek, saudara. Gedenya luar biasa. Tidak cari batu kali gede bandemno kepala dia, saudara. Alkitab bilang itu batu kecil yang licin. Apa ini potensi masa depan? Sudah keluar potensinya umur 17. Ngerti, saudara? Sudah. Tunggu 13 tahun untuk matangnya. Tapi 17 tahun sudah luar biasa. Why not? Yesus umur 12 tahun itu. Ahli Alkitab mikir, kok pinter bocah ini, saudara. Heran, saudara. Dia bilang, kamu kuat. Sebab ini malam, saudara. Kalau enggak ditekan dengan kuat, tidak akan membekas apapun. Engkau diperintah Tuhan jadi teladan. Dan Tuhan berkata, engkau kuat sebetulnya. Saya lemah, Pak, baru ditinggal pacar. Saya enggak urusan. Engkau kuat. Itu sisi cengengmu masih ada. Buangan. Nanti tambah umur akan tambah hilang. Tangisan Indiamu hilang, saudara. Tapi engkau kuat. Coba ngomong ke sebelahmu. Aku kuat. Saya tenanan gitu loh ngomong, saudara. Aku kuat.
Aku kuat lah, aku kuat. Alkitab yang bilang, bukan saya. You are strong. Ada orang TP, aku kuat. Tebar ini TB, apa? Tebar bau. Nah, kuat. Jangan langsung orang lewat langsung iya. Kayak Scooby-Doo aja. You are forcible. Saya beritahu ya. Kita tahu Orde Baru tumbang. Bukan karena orang-orang pintar. Paling ditakuti seluruh dunia. Orang seumur Anda ini. Mayoritas di dunia ini. Mayoritas. Terusin lagi. Apa yang dibilang? Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Ini mesti dimasukin firman dalam hidup. Masukin. Makanya saya selalu mau berkata, prioritas, saudara, firman. Masukin. Karena nanti Anda ngecap apa di sini tergantung yang dikeluarkan di dalam hidupmu sih. Kalau firman itu tinggal dalam hidup saudara, capnya firman yang keluar. Tapi kalau Spiderman, capnya monggo, saudaraku. Gitu. Monggo tau? Ya, Spider itu monggo. Batman lowo. Keluarnya apa di sini? Isinya film porno ireng, jebret hitam, saudara. Neraka. Firman mesti masuk dalam diri. Paksa itu. Daging tidak pernah mau, oh ya saya tahu. Dan saya beritahu ya, ini powernya luar biasa. Satu hari saya masih ingat. Pelayanan saya pertama kali keluar negeri itu ke Malaysia. Saya diundang di kota Kinabalu. Ngisi retreat. Ada yang pernah dengar nama hamba Tuhan yang sudah meninggal, Bapak Pendeta almarhum Bapak Yeremia Rim. Satu hari dia diundang khotbah di sana, dia berhalangan, dia panggil saya, dia bilang, bisa nggak kamu gantiin saya? Buat saya surprise, dia punya banyak anak buah. Dan dia minta saya gantiin dia. Saya masih ingat itu tahun 89. Pertama kali saya pelayanan ke luar negeri. Bukan pergi luar negeri, tapi pelayanan ke luar negeri. Kepada bangsa lain. Kalau ke orang Indonesia sudah sebelum-belumnya pernah. Tapi ke bangsa lain itu tahun 89. Saya masih ingat Keisha ini baru lahir seminggu ya. Tak tinggal pergi. Dari Malaysia terus saya terbang ke Jerman. Saya dibawa dengan mobil dari kota Kinabalu ke sebuah kota kecil namanya Ranau. Di situ mereka buat conference ribuan anak-anak muda. Dan orang-orang ikut acara itu. Kalau sudah dalam acara besar, jadi kayak bintang film, saudara. Kalau sudah mau selesai itu, setiap kali ngelangkah difoto dengan cepat. Saya minta tanda tangan. Selebritis dadaan, saudara. Tapi yang menarik buat saya begini. Waktu kami nanjak, saya lihat dari dekat sekali. Namanya Gunung Kinabalu. Anda pernah di SD belajar Gunung Kinabalu di Malaysia, di daerah Sabah. Sel puncaknya tuh keren, gede, gagah sekali. Pas langitnya bersih. Saya bilang luar biasa Tuhan ya. Dulu aku di SD belajar peta buta nih. Salah loh aku dulu jawabnya rasanya. Ini ada Gunung Kinabalu di sini. Saya lihat puncaknya, saya bilang ajaib Tuhan. Saya bilang heran ya. Aku bisa di sini. Dan Roh Kudus berkata begini. Firman Injil yang kamu pegang itu akan membawa kamu ke seluruh dunia, kepada bangsa-bangsa. Dia bilang sebab isinya adalah perintah, surat tugas. Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil.
Luar biasa. Dia bilang, kamu setia dalam firman-Ku. Ini firman-Mu bawa kamu ke seluruh dunia, pada bangsa-bangsa. Saya beritahu saudara, biar tinggal dalam hidupmu. Luar biasa. Bantu doa ya, Senin kami ke Pakistan, tetangganya Afghanistan. Saya akan bicara 2 kali karena saya tidak ingin meninggalkan minggu. Karena minggu depan saya masih tetap ingin bersama dengan Anda semua. Dan kami akan kembali sampai di Indonesia, sampai Semarang jam hari Jumat sudah tiba. Saya bicara 2 kali karena saya 2 hari yang available buat saya. Dan aneh, memang saya diminta bicara itu Meren Hiki buat KKR di Pakistan. Dan paginya ada seminar dari pagi sampai sore, terus malamnya KKR lagi. Dan saya diminta untuk bicara tentang keuangan dan kelimpahan. Luar biasa. Saya bilang, sama Pak Ustaz, sikat ya aja. Saya bilang, Injil itu luar biasa. Rak mudek tak suruh baca ayat yang panjang lebar, selesai khotbah tak usah panjang-panjang. Tapi firman itu luar biasa. Amen, saudara. Bapak gentar nak, saya khotbah di sini aja gentar. Tidak punya nyali secara manusia saya. Tapi kita punya kekuatan firman yang dahsyatnya luar biasa. Ini saudara. Pergi dalam hidup. Apa yang saya sharingkan ini, saya yakin dari hati Tuhan. Saya diajari Tuhan sesuatu minggu lalu. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Sejam sebelum berangkat Tuhan ngomong gini. Saya bilang, kok cuma segini Tuhan catatannya. Wah ini kan 10 menit selesai ini. Tapi saya mau beritahu saudara, firman itu luar biasa. Masukin di hidupmu. Anda kuat. Forcible. Terusin lagi. Saya baca ulang. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah, apa saudara, mengalahkan yang jahat. Kata jahat di sini, itu bicara soal pengaruh jahat, keadaan yang buruk, tekanan yang jahat, semua bentuk sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita. Dia berkata, kamu telah mengalahkan semuanya itu. Dalam hidup kita banyak tuh lihat pengaruh jahat. Hal-hal yang membuat kita sakit, luka. Masalah yang berat sekali, yang buruk. Tapi dia bilang, kamu kuat. Forcible. Kuat. Kalau Anda mau tanya, di mana Pak letak kekuatan kami sebetulnya? Tadi di situ loh, Tuhan ngomong sama saya. Balik, 1 Timotius pasal 4. Saya tunjukkan kepada Anda letak kekuatanmu. Pada ayat yang ke-12 saya ulang lagi. Engkau berkata, Pak, saya mampu apa? Dengarnya saudara. Kata kuat artinya forcible. Tapi juga artinya engkau punya kesanggupan untuk melakukan hal-hal yang excellence. Yang sempurna, yang luar biasa dari Tuhan. Nah, di mana letak kekuatannya? Pasal 4, 1 Timotius 4 ayat 12. Alkitab berkata begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu. Dan yang terakhir yang luar biasa. Dan dalam apa? Kesucianmu. Bahasa Inggrisnya purity. Kemurnianmu. Ini loh saudara, kekuatannya di sini. Sebab tingkah laku perkataan itu bisa ditampilkan manis di luar, tapi purity itu di dalam. Kalau Anda mau jaga hidupmu pure di depan Tuhan, Anda punya kekuatan luar biasa. Sebab orang tidak bisa tiru ini. Dengan apapun di luar. Karena itu di dalam kita. Kenapa kalau di dalam dunia politik? Kenapa aparat semua itu takut kalau mahasiswa itu bergerak? Sebab mereka masih pure. Karena itu Yesus pernah berkata ini. Mau masuk kerajaan Allah. Jadi seperti anak kecil. Polos.
Anak saya 3. Yang paling ditakuti yang kecil. Tidak bisa politik-politikan. Kakaknya 2 repot ketemu ini. Lapor terus. Disuap pakai cara apa? Hanya bertahan sekian jam. Nanti ngomong. Cici begini, telepon ini. Kokoh baca ini. Ketahuan semua, saudaraku. Paling takut. Ngerti, makanya baik-baik saya sama anak kecil saya. Sumber informasi. Tapi kalau saya nyeplos ngomong sesuatu, dia juga yang keluarin, saudara. Saya baru dengar dari beberapa teman itu. Waktu retret anak-anak kemarin. Siapa yang suka bohong maju ke depan? Dia maju duluan. Saya suka bohong. Itu setan paling ngeri sama orang ini. Yang sok suci, sok. Apa tuh? Orang mudeng aku, orang mudeng. Setan paling seneng. Koncoku nang kowe. Bapak segala pendusta kan? Sing reko-reko gobloki dan gombloki itu setan paling seneng. Iya tak? Tapi yang murni repot juga. Mau diajak apa? Trik-trikan apa? Nggak ada, dia nggak punya. Itu kekuatannya sebetulnya. Kalau Anda punya purity, saudara, luar biasa. Saya pernah baca sebuah artikel kecil. Ada seorang gadis seusia adalah Abigi. Bukan ABC, Abigi. Anak belum gede atau baru gede, nggak tahu. Boleh belum gede, boleh baru gede, boleh aja. Anak butuh gede juga. Apapun lah. Dia orang Amerika. Ini orang salehnya luar biasa. Dan hubungan dengan Tuhannya luar biasa. Sampai nih saudara ya. Masuk toko gini ya. Mau beli baju. Dia bilang, Tuhan Roh Kudus. Baju mana yang pantas dan baik buat aku. Bukan biayaan tarik begini. Wah siapa ya regane? Lah larang rak sido. Itu kan hanya bilang kan. Sudah wah ini dia. Regane noleh kakian. Balik gimana halus. Ada yang begitu. Ini orang tidak. Dia kalau masuk toko, Tuhan, ditunjukin ini, dipakai itu pas. Dia mau beli tas, Tuhan yang mana ya Tuhan? Kan banyak tas, bukan dicoba-coba kayak model orak payu, dicoba gini-gini. Jadi dia enggak, dia tanya. Oleh karena kesalehannya, dalam kesaksian itu indah sekali. Ini ada teman gerombol ya, ngomong jorok, dia lewat saja. Orang sudah sungkan ngomong kotor karena dekat dengan dia. Sungkan. Dia bilang, wah dia datang. Dia nggak pernah bilang, aku dekat dengan Roh Kudus. Semua tak takut Roh Kudus. Menurut itu aneh orang begitu, saudara. Tapi dari sikap di dalamnya, orang tidak bisa memungkiri kemurnian di dalamnya, purity. Saya tidak ingin tamu gerombol Anda teko, nah iki malah ngomong kotor gara-gara anda teko. Iki pakar iki baik ngomong ngene. Waduh. Ojo ngomong CKI loh saudara ya. Hati-hati. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Kalau Anda punya purity. Forcible. Karena orang paling takut sebenarnya begini. Setan nggak bisa menuduh apapun. Itu choice saudara. It's your choice. Pilihan Anda. Buka 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. Ayat 20 dan ayat yang ke-21. Lihat ini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya,
dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, dia berkata, saya baca terus ya, jauhilah atau larilah, tinggalkan lari, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Luar biasa. Lihat, bicara purity lagi. Tapi itu pilihan pada kita. Anda mau jadi angklo? Tahu angklo? Tempat untuk masak. Apa itu? Iya tak? Pakai arang. Atau Anda mau jadi cincin berlian? Yang mana? Anda mau jadi gombal? Atau Anda mau jadi gaun pesta? Tapi hirane ya, banyak orang pengen gombal aja. Aku angklo saja. Berlian kurang enak. Terlalu bersih. Repot tuh. Anda mau jadi serbet? Atau Anda mau jadi dasi? Yang mana? Serbet ya tampil apa? Iya, anak Sri Mulat main itu kan ada yang nyangkelong serbet, saudara. Emang iya, memang tampil. Lain tapi yang mana? Dalam sebuah rumah ada perabot dari kayu, batu permata, perak, emas, yang mana? Nah, kita berkata kalau orang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, jadi artinya itu pilihannya ada pada saudara. Cuma berapa banyak di antara kita yang memilih jadi barang yang kotor, sehingga hidupmu itu kurang mulia. Saya kulaan lagi dari Pak Mulyadi loh saudara ya. Kalau marah jangan pada saya. Ini cerita true story dari Rumah Damai. Oh, saya tinggal ini tidak nyindir siapa-siapa loh. Ini true story. Mereka itu punya anjing di Rumah Damai. Serius. Nah, Anda tahu anjing itu kalau waktunya berkelamin juga tebar pesona. Terutama yang betina. Nebar bau. Siapa yang punya anjing di sini? Cuma angkat tangan. Yang di rumah punya anjing. Angkat tangan tinggi-tinggi yang punya anjing. Orang tak apa cegi ya saudara. Nah, mereka ngerti ini. Siapa yang punya anjing betina? Angkat tangan. Benar nggak? Ada waktu-waktunya tuh anjing-anjing jantan pada datang ke rumahmu toh. Engkau tidak cium baunya. Tapi itu kalau sudah waktunya berkelamin. Itu dia nebar pesona. TP juga, anjing juga TP saudara. Tapi TP peranjingan ini ya lah, bukan manusia, TP. Nanti itu yang jantan serubung deket. Dia nggak telepon, nggak SMS tuh saudara. Cukup tebar bau. Heran, anjing itu canggih. Jarak yang cukup jauh bisa cium baunya. Satu hari, ini katanya Pak Mulyadi ini, ya dia punya anjing laki ya, laki yang dia punya ya. Yang laki ini nggak tahu ada beautiful dog di mana saya nggak tahu. Tebar pesona rupanya. Dan ini waktunya buat dia untuk kawin. Lalu oleh anak-anak itu saya nggak tahu di pikiran mereka apa. Takut di pikiran ini memang tukang kawin ntar menghamili. Ya toh anjingnya orang lain jadi masalah gitu. Mereka berpikir, waduh kalau orang menghamili anaknya orang masalah. Jadi ini yang mereka buat. Saya nggak tahu benar tidaknya, tapi saya rasa Pak Mul tidak bohong lah. Itu mulutnya diikat. Itu mulut anjing diikat. Kakinya ya, kaki diikat ya. Mulut diikat, kaki diikat. Terus dibawa ke pos satpam itu. Ditutup sama apa? Tong, ember. Tong atau ember, tutupi gitu. Dikasih beban lagi, batu. Terus ditutup pintunya. Tapi ini tebar pesonanya ini kuat. Dan si anjing ini sudah ngebet, saudara. Tahu ngebet? Ngebet itu bahasa Indonesia apa tuh? Hah? Kebelet. Saya sing ngajari. Pak Korodok saru. Enggak, ini terang-terangan, bukan saru, saudara. Ini Pak mau cerita nih. Mulut terikat, kaki terikat. Kasih tong gitu, kasih batu di atasnya. Dimasukkan pintu tertutup, ada kacanya sih, itunya pos satpamnya. Dia cerita itu bisa lepas ikatannya,
bisa kejungkir itu penutupnya, batunya bisa jatuh, yang nutup bisa digolekkan, itu kaca diterabas, saudara, pecah, keluar, kawin. Loh itu anjing loh saudara ya. Kita kayak jorak tuh. Kita kan bukan purity. Milih. Kasih gambaran. Makanya percuma dikasih peraturan, percuma. Beberapa gereja kan ngasih peraturan. Nek pacaran tidak boleh pergi berdua. Waduh, maling itu selalu itu lebih pintar dari polisi. Mau dijaga nih kayak apa itu? Itu loh, rumah damai ngalami. Diket gini. Kaca terobos pecah, saudara. Kabur. Kawin, pulang dengan tenang, saudara. Kenapa pulang? Butuh makannya, ternyata. Kalah sama TP-TP itu kalah. Bayangin. Saya belajar ya. Anda punya purity, Anda punya force, kekuatan. Engkau jadi teladan, orang lain boom. Tadi pagi saya, sore maaf, ketika saya lagi mandi, Roh Kudus ngomong sama saya gini. Yesus itu dalam hidupnya, selama di dunia, dalam pelayanannya itu, seringkali itu pinjam. Cuma dikembalikan. Saya mundur dari belakang ke depannya. Dia mau mati, gitu. Mati itu aja jenazahnya, kuburannya pinjam. Punya siapa? Yusuf dari Arimatea. Itu kuburan baru, belum pernah ada orang pakai. Pinjam. Gila ya, tolong dino. Tak mati sih. Ya, pinjam tuh. Bangun, buka batunya, golek. Dan Yesus tuh rapi ya. Bangkit aja kok masih sempat noto kain ini loh saudara. Kita kadang-kadang malu bangun tidur aja katanya aku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi aku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Itu kan diajar dari Yesus tuh hebat. Keluar dari kubur itu saya sempat-sempati dilempit sih. Bagian muka taruh di muka, dirapikan. Luar biasa. Jadi Anda kalau tampil rapi itu kayak Yesus. Nek tampil acak-acakan kayak Yudas. Gantung kan tidak perlu rapi-rapi. Nah ya. Dia masuk Yerusalem. Naik keledai betina. Itu pinjam enggak? Pinjam. Dia bilang, nanti segera dikembalikan. Pulangkan. Pinjam. Bahagia loh yang dipinjam Yesus. 5 roti 2 ikan. Itu ngasih makan ribuan orang. Rotinya pinjam. Balik kini 12 bakul memang saudara. Tapi itu dia bilang pinjam. Untuk Allah tok. Lihat ya, berkali-kali kalau Anda perhatikan. Pinjam Tuhan. Bukan utang. Wah, oh Yesus utangi. Bukan. Pinjam. Dipakai. Terus kembalikan. Anda harus tahu begini. Ketika dia mau turun ke dunia, dia juga pinjam. Dia pinjam apa? Rahim. Dan saya yakin surga itu rapat dan menentukan. Karena keturunan Daud kan banyak. Akhirnya ketemu. Ini ada Maria yang saleh. Dan ada Yusuf. Dia berkata, aku mau pinjam kalian jadi orang tuaku. Saudara tahu reasonnya kenapa mereka dipinjam Tuhan? Karena purity. Ayat terakhir. Mari lihat. Matius pasal pertama. Ayat 24 dan 25. Matius pasal pertama ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25 dikatakan, tetapi apa saudara? Tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia siapa? Yesus. Purity.
bisa diambil sebagai istrinya. Tapi dia tahu, aku sedang dipinjam oleh Allah sendiri. Tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Kelak mereka bersetubuh sebagai suami istri. Yesus secara fisik punya adik banyak. Tapi ketika Tuhan sedang pinjam kandungan Maria, Yusuf tidak jamah istrinya sama sekali. Purity. Ini yang membuat kekuatan luar biasa dalam hidup kita. Saya berdoa malam hari ini Tuhan mengajar kita sesuatu. Amen. Jadilah teladan karena engkau kuat. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdiri bersama-sama.